Masalah sampah merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian. Di mana ada manusia, disitulah pasti ada sampah. Hal ini juga berlaku di sekolah. Sekolah sebagai tempat berkumpulnya banyak orang dapat menjadi penghasil sampah terbesar selain pasar, rumah tangga, dan industri. Salah satu cara efektif untuk mengajarkan peserta didik dalam menangani sampah adalah dengan memilah sampah tersebut, kemudian mengolahnya kembali agar bisa dijadikan barang berguna ataupun bisa menjadi sumber belajar mereka. Dan inilah kisah inspiratif saya yang bertema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Sampahku Sumber Belajarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Listiorini. Saya mengajar di SD Negeri 2 Taman Kursi, Kabupaten Situbondo. Saat ini saya berada di Gapura Desa Taman Kursi, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo. Ingin tahu bagaimana perjalanan saya menuju sekolah? Mari ikuti saya. Desa Taman Kursi merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo, yang berada di lereng Gunung Argopuro. Kondisi alam yang berbukit dengan akses jalan yang sempit dan bertebing curam, bahkan di beberapa titik memiliki jalan yang rusak parah. SD Negeri 2 Taman Kursi beralamatkan di Jalan Batu Piring nomor 6 RT 1 RW 7 dengan batas sebelah timur dan utara perkampungan warga, batas selatan dan barat merupakan tebing. Jumlah peserta didik sebanyak 25 anak, jumlah guru sebanyak 10 orang yang terdiri dari 3 guru PNS, 3 guru P3K, 3 guru honorer, dan 1 orang tenaga administrasi. Suatu hari, Bu Saki, pemilik kantin sekolah, membuang sampahnya saat jam istirahat. Tentunya kejadian itu dilihat oleh seluruh peserta didik. Keadaan alam yang berada di lereng gunung membuat warga desa Taman Kursi, termasuk SD Negeri 2 Taman Kursi, tidak memiliki tempat penampungan sampah. Akibatnya, sampah-sampah rumah tangga ataupun sampah sekolah terpaksa harus dikumpulkan di pinggir jalan atau di depan rumah atau di halaman sekolah. Bahkan di tempat sumber air juga dijumpai sampah-sampah rumah tangga. Sampah-sampah yang sudah terkumpul kemudian dibakar agar tidak menimbulkan bau busuk. Kita akan menggunakannya sebagai sumber belajar kita loh. Ini bisa buat belajar kita. Oh gitu. Emangnya kita buat apa? Mau tahu? Iya. Oke, nanti kita belajarnya di kelas bersama-sama ya. Oke. Tantangan yang saya hadapi dalam melakukan praktik baik ini yaitu adanya keterbatasan pemahaman dalam penerapan P5 termasuk pembuatan modul ajar P5 fase C. Hal ini dikarenakan kelas 6 tahun pelajaran 2024-2025 baru melaksanakan kurikulum merdeka. Tantangan lainnya adalah adanya kebiasaan peserta didik menyapu kelas, sampah-sampah tersebut langsung dibuang di depan kelas. Selain itu, masih juga ditemukan sampah-sampah pada laci meja peserta didik. Kurangnya pemahaman peserta didik yang menganggap sampah adalah hal yang sepele dan apabila tidak ditanggulangi tidak berakibat apa-apa. Kebiasaan dan mindset tersebut seakan sudah mendarah daging. Sebelum melakukan proyek P5 ini, saya berdiskusi dengan Dewan Guru di sekolah untuk menentukan tim fasilitator dan menentukan tema yang akan diambil. Tema P5 yang diambil untuk fase C adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya, saya dan wali kelas 5 mengumpulkan wali murid untuk memberitahukan program proyek P5 ini agar proyek ini berjalan lancar. Alur kegiatan proyek P5 terdiri 4 tahap, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut.
Pada praktik baik ini, saya mengambil pada tahap aksi. Langkah awal yang saya lakukan adalah membuat modul ajar sebagai panduan pelaksanaan P5. Kemudian menyusun perlengkapan lainnya seperti menyusun materi ajar, menyiapkan bahan percobaan, membuat tugas individu, dan menyusun lembar refleksi. Sesuai dengan judul praktik baik ini, maka materi pembelajaran yang saya ambil yaitu pembuatan media pembelajaran dari sampah anorganik. Sehingga diharapkan produk dari kegiatan ini bisa digunakan sebagai sumber belajar untuk mata pelajaran lain. Dalam praktik baik Project P5, diharapkan setiap mata pelajaran saling berkaitan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode experiential learning, yaitu sebuah metode pembelajaran yang aktivitasnya memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang tema yang dibahas. Selain itu, saya juga menggunakan metode diskusi kelompok agar peserta didik dapat berkolaborasi dan bergotong royong dalam kelompok. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tujuan dari presentasi kelompok adalah mengasah keterampilan berkomunikasi dan rasa percaya diri peserta didik. Selama diskusi kelompok dan presentasi, guru berperan aktif sebagai fasilitator dan motivator agar memberikan kemudahan dalam belajar dan membangkitkan semangat siswa. Tidak lupa pula, peserta didik diberi tugas individu dalam bentuk membuat laporan kegiatan. Tugas ini mengacu pada materi pelajaran bahasa Indonesia. Menggenapi proses pembelajaran yang telah dilalui, kegiatan kesimpulan dan refleksi dilakukan di akhir proyek. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kedalaman pemahaman peserta didik terhadap materi, mengetahui perasaan peserta didik selama proses pembelajaran, dan memberikan apresiasi baik secara kelompok atau individu. P5 dapat memberikan dampak kepada peserta didik sehingga mereka memahami konsep gaya hidup keberlanjutan, bahwa setiap tindakan mereka memiliki dampak kepada lingkungan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, peserta didik dapat mengembangkan kreativitas mereka dalam membuat produk yang bisa mereka gunakan sebagai sumber belajar mereka dan produk yang mereka bisa gunakan dan dijual. P5 dapat memberikan dampak kepada guru, yaitu guru bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan potensi yang dimilikinya saat P5. Kegiatan ini dapat meningkatkan ikatan batin bagi guru dan peserta didik sehingga mereka dapat menghasilkan karya nyata yang berinovasi. Selain itu pula, dimensi pelajar Pancasila pada elemen akhlak kepada alam dan berkolaborasi dapat tercapai. Perasaan saya saat mengikuti pelajaran P5 sangat senang karena saya tahu membuat prakarya dari plastik. Sangat senang belajar P5 karena saya bisa membuat pesawat telepon dari gelas plastik bekas. Saya sangat senang setelah belajar P5 karena saya bisa memilah sampah organik dan anorganik. Dari sampah, kami belajar untuk lebih bijak terhadap lingkungan. Dari lingkungan, kami belajar untuk memberikan keteladanan bagi sekitar. Bersama, kami belajar untuk pentingnya berinovasi, berkreasi untuk keberlanjutan lingkungan, menjadikan setiap masalah yang ada di lingkungan sebagai cara untuk tumbuh dan belajar. Terima kasih telah menyaksikan video praktik baik P5 Sampahku Sumber Belajarku. Semoga menginspirasi untuk terus berkolaborasi dan tetap menjaga lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.